ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, dan dalil raghbah, rahbah serta khusyuk adalah ibadah. Seperti beliau sekarang akan memaparkan 3 jenis ibadah sekaligus: ibadah raghbah, ibadah rahbah, dan ibadah khusyuk. Dalilnya bahwa ketiga hal ini adalah ibadah, firman Allah Subhanahu wa taala, innahum, sungguh mereka hamba-hamba Allah, para penghuni surga. Di mana keadaan mereka di muka bumi? Kanu, mereka dulunya di muka bumi, yusari'una, adalah orang-orang yang bergegas, bersegera, fil khairat, dalam kebaikan, wa yad'unana, dan mereka yad'unana, berdoa, menyeru kepada kami, raghaba, dalam keadaan raghaba, dalam keadaan raghaba, betul-betul mengharap, cinta, wa rahaba, takut, wa kanu, dan mereka lana, terhadap kami, khashi'in, betul-betul tunduk, khusyuk. Baik. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menjadi penghuni surga. Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan keadaan mereka bahwa mereka masuk ke dalam surga, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan mereka sebelum masuk ke dalam surga. Innahum, sungguh mereka, kanu maksudnya dulunya, sebab ini pemberitaan mereka di surga. Dulunya mereka ketika di muka bumi tentunya, yusari'una, adalah orang-orang yang yusari'un, bersegera, bergegas,
fil khairat, dalam kebaikan. Kemudian yad'unana, mereka berdoa kepada kami. Sudah lewat pembahasan doa, mencakup dua jenis doa, doa ibadah dan doa masalah. Ya, mereka berdoa, memohon, beribadah kepada kami dalam keadaan raghaba. Ini dia, raghaba, menunjukkan raghaba adalah ibadah. Dan dalam keadaan rahaba, menunjukkan rahab, ini adalah ibadah. Wa kanu lana khashi'in, dan dulunya mereka terhadap kami khashi'in, adalah orang-orang yang khusyuk. Berarti raghbah, rahbah dan khusyuk adalah ibadah. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala puji, muliakan orang-orang yang memiliki tiga perkara ini. Dan semua yang Allah puji adalah kebaikan. Semua yang Allah anjurkan, perintahkan adalah ibadah. Dan kalau dia masuk ibadah, maka berlaku ketentuan asal keimanan kita, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak kita sembah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seluruh ibadah hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Baik, apa itu raghbah? Apa itu rahbah? Dan apa itu khusyuk? Kita lihat keterangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala terhadap tiga hal ini. Beliau berkata, ar-raghbah mahabbatul wusuli ila syai'il mahbub. Raghbah setelah ra, ghain, raghbah adalah kecintaan untuk sampai, untuk mendapatkan sesuatu yang dicintai. Raghbah, ada sesuatu yang kita cintai. Paham? Kemudian karena cintanya kita pun cinta menempuh sesuatu untuk sampai kepadanya, untuk mendapatkannya. Ini raghbah. Jadi raghbah adalah bahagian dari mahabbah, cinta. Bahagian dari mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini dapat kita pahami adanya raghbah dalam ibadah ketika kita mencintai sesuatu dalam ibadah yang melahirkan usaha yang kita cintai pula. Jelas? Cinta untuk sampai, kita usaha, dan usaha ini kita sukai, untuk mendapatkan sesuatu yang kita cintai. Raghbah dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak bisa lepas dari kecintaan dan harapan. Raja telah lewat. Jadi dia tidak akan lepas dari kecintaan dan harapan. Cinta kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cinta akan ibadah itu. Kita cinta akan hasil dari ibadah itu. Besarnya cinta ini akan semakin memperbesar raghbah kita terhadapnya. Kerinduan kita, harapan kita, kecintaan kita terhadapnya. Dan perkara ini adalah ibadah. Jangan palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada selain Allah yang kita raghbah kepadanya, maka dia diikutkan. Tidak berdiri sendiri, diikutkan. Tidak berdiri sendiri. Karena itulah dalam ibadah
Iya. Asal ibadah kita cinta kepada Allah. Kalau ada yang kita harapkan, yang kita cintai, iya, selain Allah Subhanahu wa taala, maka dibenarkan ketika karena Allah kecintaannya. Kita beribadah karena Allah, mengharapkan apa yang ada, mengharapkan wajah Allah dan mengharapkan janji-janji Allah, surga Allah. Mengharapkan surga Allah, Allah cintai. Surga Allah adalah kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang seperti ini tidak mengapa, boleh dianjurkan, sebab dia adalah cinta karena Allah, harapan karena Allah. Jelas ini? Baik. Banyak perkara ini merupakan perkara-perkara hati, dan ini betul-betul harus kita perhatikan dalam penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Penghambaan di masjid atau di luar masjid. Penghambaan ketika susah atau ketika senang. Penghambaan di Indonesia atau di tanah haram. Atau di tanah haram. Tempat-tempat pelaksanaan haji. Seluruhnya harus betul-betul kita dasari dengan nilai-nilai raghbah ini. Jadi tunduk beribadah kepada Allah karena betul-betul mengharap cinta kepada Allah, karena cinta kepada Allah yang melahirkan perbuatan yang kita cintai pula. Ini akan semakin jelas kalau kita menyimak sebuah doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu punya doa yang sangat banyak, dan seluruh doa beliau merupakan doa yang sangat luar biasa. Saya tidak mengatakan doa yang biasa, tapi luar biasa, dan betul-betul luar biasa. Bagi siapa? Bagi mereka yang yakin, yang tahu, yang paham, yang memaknai, yang betul-betul mengucapkan sebagaimana diinginkan oleh Rasulullah SAW, yang diinginkan dalam syariat, maka dia akan melihat keluar biasaan doa itu. Yang betul-betul menjiwai doa itu, dan berketerusan dalam doa ini. Dia akan merasakan kemuliaan, kehebatan doa ini. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada sahabatnya, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amali yuqarribuni ila hubbik. Allahumma ya Allah, inni sungguh saya as'aluka meminta kepada engkau hubba kecintaan engkau, wa hubba man yuhibbuk dan cintanya orang yang mencintai engkau. Yang ketiga, wa hubba amalin dan kecintaan terhadap amalan yuqarribuni ila hubbik yang mendekatkan kepada kecintaanmu, kecintaan kepada engkau. Coba lihat, permintaan singkat mencakup seluruh permintaan kebaikan. Lihat Nabi SAW dalam minta kecintaan kepada Allah. Dan disinilah puncak cinta itu, puncak harapan. Di sini puncak cinta, dan di sini pula puncak harapan. Siapa yang puncak cintanya tidak kepada Allah, puncak harapannya tidak kepada Allah, maka pasti dia akan ditinggalkan oleh yang dia harapkan, oleh yang dicintai itu dalam kondisi sangat mengerikan, lambat atau cepat pasti akan terputus. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa taqatta'at bihimul asbab. Tentang hari kemudian, dan ketika itu terputuslah segala sebab. Orang
melakukan usaha ini karena cinta kepada dia, karena itu seluruhnya akan terputus. Yang akan sampai hanyalah ketika kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pertegas dalam ayat yang lain, wa anna ila rabbikal muntaha, dan sungguh hanya kepada Rabb engkau, hanya kepada Rabb engkau, kepada Allah al-muntaha, diakhirkannya segala sesuatu. Akhirnya artinya tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, akan terputus. Kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan sampai, akan terputus. Ketika kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan hanya akan sampai ketika dia kepada Allah, karena Allah, cinta itu kepada Allah, dan dia cintai selainnya karena Allah. Harapannya betul-betul kepada Allah, dan diharapkan selainnya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah perkara yang paling luar biasa yang ada di surga, seluruhnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat yang pertama, ridhanya Allah. Langsung ridhanya Allah. Yang kedua, melihat wajah Allah. Ini kenikmatan yang paling tinggi, paling luar biasa dalam surga, yang mengalahkan seluruh kenikmatan di dalam surga. Jadi puncak harapan adalah ridha Allah. Puncak harapan adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah ketika memberitakan keadaan orang-orang dalam surga, wujuhu yawma idin nadira ila rabbiha nadira. Wajah-wajah mereka ketika itu nadira, berseri-seri, kegembiraan yang sangat luar biasa nampak dari wajah mereka. Kenapa? Lihat lanjutannya, ila rabbiha, kepada Rabbnya mereka nadira, memandang. Karena lihat puncak-puncak amalan yang disebutkan dalam banyak hadis itu kepada wajah Allah, mengharapkan wajah Allah. Seperti dalam hadis Nabi SAW bersabda, fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala haramkan neraka bagi mereka-mereka yang mengatakan la ilaha illallah, dengan maksud apa? Yabtaghi, mengharapkan bidzalika, dengan hal itu wajah Allah. Yang mentakwil lagi, wajah artinya balasan. Alah, takwil sesat. Wajah yang sebenarnya sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, yang hanya akan dilihat secara nyata nantinya di surga bagi orang yang masuk dalam surga. Adapun mereka-mereka masuk ke dalam neraka, maka terhijab. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil la mahjubun. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil la mahjubun. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Lihat ketika Allah menjelaskan al-fujjar, orang-orang jahat, orang-orang yang lalai terhadap ayat-ayat Allah, orang-orang yang karena perbuatannya sendiri jauh dari Al-Quran, sehingga menjadikan Al-Quran hanya dongeng-dongeng belaka, asatirul awwalin, orang-orang yang tertutup hatinya karena usahanya sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala ancamkan dengan ancaman, dengan 3 jenis ancaman, diurutkan dari yang paling mengerikan, kemudian yang selanjutnya. Lihat yang paling mengerikan, kalla innahum, pasti, sungguh mereka betul-betul ar-rabbihim, mereka terhadap Rabb mereka, yauma idin, ketika itu, di hari kemudian, la mahjubun, betul-betul mereka itu akan terhijab, tidak bisa melihat Allah, terhijab. Ini siksaan yang paling mengerikan. Tsumma, kemudian, baru kemudian, innahum lasalul jahim, mereka betul-betul akan masuk ke dalam neraka.
Jadi siksaan dalam neraka kecil jika dibandingkan dengan siksaan terhijabnya seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Siksaan tidak akan dibicarai lagi, tidak akan dapat, tidak ada lagi sudah. Kalau sudah terhijab betul-betul tidak bisa sudah. Tapi kalau masuk neraka, ada beberapa hadis, ada orang yang masuk neraka masih dikeluarkan. Masuk neraka dikeluarkan. Sebab apa? Belum terhijab penuh. Yang ketiga, thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Siksaan dalam bentuk pernyataan kalimat, kemudian dikatakan kepada mereka, inilah yang dulunya kalian dustakan. Siksaan dalam bentuk perbuatan. Apa? Ucapan, dicelah, cercah. Coba lihat. Kalau ini siksaan yang paling mengerikan, maka kebalikannya adalah nikmat yang paling luar biasa. Wajah Allah Subhanahu wa taala. Kan itu Nabi SAW betul-betul mengharap untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dengan doanya supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau liddatan nazar, kelezatan memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Telah warid pula dalam sebuah hadis tentang ayat-ayat yang menyebutkan adanya tambahan dari surga, masuk ke dalam surga, kemudian diberi tambahan. Keterangan-keterangan yang datang menjelaskan tambahan itu adalah melihat wajah Allah. Coba lihat. Luar biasanya. Demikian pula ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ridha Allah Subhanahu wa taala. Dihalalkannya ridha Allah Subhanahu wa taala bagi hamba sehingga tidak pernah seterusnya Allah Subhanahu wa taala marah lagi kepadanya. Ridha saja. Ini harapan kita. Raghbah kita yang tertinggi, terhebat harus ke sini. Cinta kita, harapan kita betul-betul harus ke sini. Kalau kita yakin akan luar biasanya perkara ini, maka akan melahirkan raghbah, kecintaan pula terhadap usaha untuk ke sana. Paham? Jelas ini. Karena itulah yang diminta dalam doa ini tidak hanya meminta kecintaannya Allah, tapi minta pula, lihat di akhir doa, minta pula agar supaya diberikan kecintaan terhadap amalan-amalan yang mendekatkan kepada cintanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta terhadap amalan itu cinta terhadap pahalanya. Cinta terhadap amalan yang mengantar kepada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ikhwah. Ini termasuk perkara yang sangat penting. Rahasia besar dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seseorang tidak akan sampai kepada puncak-puncak penghambaan kalau tidak paham perkara ini. Dalam ibadah betul-betul yang kita harapkan cintanya Allah, ridhanya Allah, wajah Allah, harapan kita ke sana. Tapi perkara ini kalau hanya sekedar harapan yang tidak disertai dengan usaha, maka ini kesia-siaan. Karena itulah diperlukan kecintaan. Diperlukan kecintaan besar pula. Tidak hanya kepada apa yang kita harapkan, tapi kecintaan besar pula terhadap sebab terwujudnya apa yang kita harapkan itu. Cinta terhadap amalan itu. Cinta terhadap amalan. Di sini jelas, nampak betul bahwa nilai keimanan itu antara lahir dan batin itu tidak bisa dilepas. Harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul cinta kepada Allah, betul-betul ingin melihat wajah Allah. Ini hebatnya, benarnya, sempurnanya ketika betul-betul cinta kita terhadap amalan yang mengantar kita ke sana. Kalau betul-betul cinta terhadap amalan, pasti dia akan nampakkan itu amalan. Dia akan nampakkan. Akan melahirkan mujahadah besar. Akan melahirkan usaha besar. Akan melahirkan upaya hebat yang sebelumnya dia tidak akan bisa lakukan. Kenapa? Karena cintanya sudah luar biasa terhadap perkara ini. Al-ikhwah rahimakumullah.
Tapi kebanyakan orang sekarang raghbahnya kepada perkara-perkara yang lain, kecintaannya kepada perkara-perkara yang lain, puncak-puncak harapannya pada perkara-perkara yang lain, bahkan banyak-banyak tidak lepas dari perkara keduniaan yang hina dan menipu. Apakah jabatan? Apakah perkebunan? Apakah persawahan? Apakah perdagangan? Lebih rendah lagi, banyak cintanya, harapannya pada perkara-perkara yang justru melalaikan. Bahkan sampai beberapa harapan-harapan itu perkara-perkara yang haram. Lihat kecintaan seseorang terhadap bola. Tidak usah yang lain, yang di dalam masjid saja dulu lah. Hebatnya itu, kecintaannya, harapannya terhadap apa yang betul-betul cinta terhadap apa yang akan dia saksikan itu. Melahirkan usaha besar. Tidak tidur. Begadang itu. Ada yang keluarkan uang, ada yang keluarkan ini, ada luar biasa. Apa hasilnya? Apa hasilnya? Hasilnya menambah kesalahannya. Habis itu cerita, jadi tukang cerita. Hampir semuanya jadi tukang cerita. Jadi pengamat yang tidak diterima amatannya. Al-ikhwah rahimakumullah. Kecinta ini luar biasa hebatnya, melahirkan mujahadah besar. Dan memang demikian, kalau sesuatu sudah dicintai betul. Ini kenyataan yang tidak bisa terpungkiri. Kaidah dalam semua perkara, termasuk dalam ibadah. Kalau betul-betul telah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah janjikan, betul-betul cinta terhadap wajah Allah, jika Allah, harapannya Allah janjikan betul-betul harapannya ke sana, maka luar biasa pasti mujahadahnya untuk ke sana. Dan kecintaan inilah yang membedakan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi SAW bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seseorang di hari kemudian akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Disesuaikan, diukur dengan hebatnya kecintaan itu. Kalau dicintai Ronaldo ya namanya. Iya, Ronaldinho. Orang kafir bisa kena hadits Nabi sallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa menyerupai sebuah kaum maka sama dengannya. Bajunya nomornya dia. Nanti mulai rambutnya persis juga dia. Oh dia suka mabuk-mabukan, wah saya hebat juga sama dia, persis suka mabuk-mabukan juga. Wala jamaah, loyalitas kita. Sudah lewat pembahasan yang lalu. Rukun yang ketiga, perkara yang orang yang betul-betul taat kepada Rasulullah, loyalitasnya, benci dan cintanya betul-betul kepada Allah dan karena Allah. Yang jelas, nilai iman mengharuskan benci terhadap orang kafir, siapapun dia. Kalau nonton film bola secara berlebihan, seperti anak sekarang itu, pasti merusak perkara ini. Tidak dilarang main bola, kalau main bola, olahraga. Tapi janganlah berlebihan. Dia hanya bahagian kecil dari luar biasa banyaknya bahagian olahraga itu. Bagian kecil dari sekian banyak olahraga. Sekedar memancing kita untuk lari-lari. Bermain. Penting jangan, tidak usah ikut-ikutan. Apa
Apalagi sampai kecintaannya luar biasa, mengarah kepada perkara-perkara yang seperti itu. Ini ya, orang-orang yang beriman, raghbah dan rahbahnya dalam ibadah. Wa yad'unana raghaba. Ini sifatnya dia di dunia. Wa yad'unana, kata Allah, mereka dulunya di dunia yad'unana, berdoa kepada kami, beribadah kepada kami dalam keadaan raghaba, betul-betul kecintaannya kepada kami, harapannya kepada kami, cintanya terhadap apa yang kami janjikan, harapannya terhadap apa yang kami janjikan. Ini hebat, luar biasa, yang menyebabkan usaha yang hebat dan luar biasa pula. Ini mengharuskan, ini saling mengharuskan. Bagaimana terus memperbesar harapan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ridha Allah, wajah Allah, mengharapkan kebaikan-kebaikan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun harapan cinta kepada selain Allah, kalau karena Allah, maka masuk dalam nilai-nilai ibadah. Itu yang diminta dalam permintaan kedua dalam doa itu. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, sungguh saya minta cintamu ya Allah. Wa hubba man yuhibbuk, dan cintanya orang yang cinta kepada engkau. Ini cinta karena Allah namanya. Jadi harus seperti ini. Harus ada cinta kepada Allah, harapan kepada Allah. Dan kalaupun ada kepada selain Allah, maka karena Allah. Jelas? Karena Allah. Kemudian, perkara ini, kalau betul-betul cinta mengharap hanya kepada Allah, cinta dan mengharap kepada selain Allah karena Allah Subhanahu wa taala semata, maka ini pasti melahirkan benci. Rahbah. Ini lawannya. Yang selanjutnya rahbah. Takut. Yang melahirkan benci. Tidak suka. Yang dengannya kita pun lari. Betul-betul menghindar darinya. Benci terhadap semua yang Allah benci. Betul-betul menjauh terhadap semua yang Allah Subhanahu wa taala benci. Sehingga betul-betul cintanya karena Allah, bencinya karena Allah. Kalau lahir batinnya seperti ini, akan melahirkan lahiriah yang seperti batinnya. Dia memberi karena Allah, tidak memberi juga karena Allah. Saya memberi karena kecintaan terhadap perkara itu karena Allah. Saya tidak beri juga karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti ini, maka sempurna keimanannya. Lihat, perkara-perkara yang menjelaskan tentang kesempurnaan keimanan tidak lepas dari perkara ini. Lihat misalnya hadits Nabi SAW. Nabi SAW bersabda dalam hadits yang sahih, Man ahabba lillah, wa abghada lillah, wa a'ta lillah, wa mana'a lillah, faqad istakmala al-iman. Siapa yang mencintai karena Allah, lihat karena Allah, bukan karena yang lain. Wa abghada lillah, membenci karena Allah, bukan karena yang lain. Wa a'ta lillah, memberi karena Allah. Wa mana'a lillah, tidak memberi juga karena Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi yang seperti ini? Faqad istakmala al-iman, maka sungguh telah sempurna imannya. Lihat hadis lain, salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada 3. Siapa saja yang ada 3 ini padanya, maka dia akan rasakan manisnya iman. Lihat yang pertama, ayakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahum. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintai dari selain keduanya. Cintanya kepada Allah, kemudian melahirkan cinta kepada Rasulnya, cinta karena Allah. Lihat yang kedua, wa ayyuhibbal mar'at la yuhibbuhu illa lillah. Sifat yang kedua, dia mencintai seseorang, tidak dia cintai kecuali hanya karena Allah.
Coba lihat. Cinta ini melahirkan benci pasti. Makanya disusul dengan sifat yang ketiga. Sebagaimana tadi, yang mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Tidak lepas ini, cinta dan benci. Lihat dalam hadis yang ini, sifat yang ketiga, ayyakraha ayyauda fil kufr kama yakraha ayyuqdhafa fin nar. Ayyakraha ayyauda fil kufr ba'da an hadahu Allah kama yakraha ayyuqdhafa fin nar. Dia benci untuk kembali kepada kekafiran, benci betul terhadap kekafiran setelah Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia, beri hidayah. Bagaimana bencinya? Kata Nabi, bencinya sebagaimana dia benci untuk dimasukkan ke dalam api. Kalau sudah seperti ini bencinya terhadap kekafiran, maka di sini dia akan merasakan manisnya iman. Hal-hal seperti ini akan kita rasakan jamaah perlahan-lahan. Yang penting ilmu ini diingat terus. Dalam kehidupan keseharian kita, maka akan dilihat ilmu itu bertahan atau tidak. Dia akan semakin melahirkan keyakinan atau tidak. Dalam kehidupan keseharian kita, pembuktiannya. Ketika kita mengalami peristiwa demi peristiwa, kejadian demi kejadian, berhubungan dengan pribadi, keluarga, masyarakat, agama, keduniaan, atau apa saja yang akan kita alami, yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan perkara itu. Tidak akan mungkin kita dibiarkan beriman kecuali pasti harus teruji. Jelas? Jadi raghabah wa rahabah. Dua hal yang tidak mungkin bisa lepas. Jadi raghabah, cinta terhadap sesuatu, untuk sampai kepada sesuatu yang dicintai. Jadi ada sesuatu yang dicintai, dia pun melakukan usaha yang dicintai. Rahbah lawannya, takut terhadap sesuatu yang melahirkan betul-betul lari dari sesuatu. Jadi raghbah dan rahbah adalah amalan besar, ibadah besar, ibadah hati yang melahirkan amalan. Raghbah, cinta terhadap sesuatu yang melahirkan amalan yang dia cintai amalan itu. Rahbah, takut terhadap sesuatu yang melahirkan amalan lari dari sesuatu itu. Sebesar-besar rahbah, sebesar-besar rahbah, adalah lawan dari sebesar-besar rahbah kita. Rahbah, takut. Kalau jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka, orang-orang yang halalkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan. Sebab besar datangnya raghbah itu adalah tauhidullah, keikhlasan kepada Allah. Bahkan intinya raghbah nanti akan benar ketika betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Demikian pula rahbah, kuncinya adalah ketika kita betul-betul jauh dari kesyirikan, semakin lari dari kesyirikan. Yang jelas dua hal ini tidak bisa lepas. Harapan, takut. Raghbah dan rahbah. Karena itu digabungkan dalam doanya, dalam ibadahnya pada penghuni surga. Allah jelaskan, wa kanu lana wa yad'unana raghaba wa rahaba. Digabungkan dua sifat ini. Dalam ibadah tidak boleh lepas. Dalam hidup tidak bisa lepas. Jika kita bersemangat dalam ibadah, berbanyak harapan-harapan, itu semakin hebat ibadahnya. Ketika mulai melemah, ada ajakan kepada maksiat, ada pikiran, berhebat takut. Yang jelas kita perlu ilmu antara raghbah dan rahbah ini. Raghbah dan rahbah, ilmu yang pertama, raghbah dan rahbah atau takut dan harapan ini tidak boleh saling mematikan. Dalam arti satu dari keduanya ini mengalahkan yang satunya. Sehingga dia betul-betul takut tapi tidak mengharap lagi. Betul-betul mengharap yang menyebabkan dia tidak takut sudah. Ini bisa menjerumuskan. Ilmu yang kedua, kita mampu menempatkan dua perkara ini pada tempatnya. Yang dibenarkan dalam syariat yang semakin mendorong penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini uraiannya.
dalam ayat-ayat yang sangat banyak dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, serta keterangan-keterangan para ulama dalam kitab-kitab mereka, terutama kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Baik, ibadah yang terakhir khusyuk. Dalilnya wa kanu lana khashi'in, dan mereka dulunya di muka bumi lana terhadap kami khashi'in. Perhatikan kata lana dikedepankan, menunjukkan bahwa khusyuk itu betul-betul ibadah khusus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu khusyuk? Khusyuk kata Syekh Abdul, khusyuk itu merendah, tunduk karena kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti yang lebih luas, dia betul-betul tunduk terhadap ketentuan Allah yang kauni maupun syar'i. Jadi ketundukan kepada Allah, kerendahan kepada Allah terhadap ketentuan syar'i, syariat, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, atau ketentuan kauni berupa musibah, berupa ketetapan ini, ketetapan ini, dia tunduk terima. Karena apa? Karena kebesaran Allah, karena keagungan Allah. Ini khusyuk. Jadi ketundukan yang didasari karena ini, karena kebesaran, karena kebesaran Allah, karena keagungan Allah, dia pun tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lakukan perintah Allah, dia tinggalkan larangan Allah terhadap ketentuan pasti berupa ketentuan kauni, musibah demi musibah, dia pun tunduk menerimanya, bersabar di atasnya. Jelas ini? Ini khusyuk. Khusyuk jamaah. Dan juga sebagaimana ibadah-ibadah lainnya, hebatnya adalah ketika kita mampu menjadikan ibadah itu bukan hanya sekedar mampu kita lakukan sesaat, sekali, dua kali, tapi hebatnya, dan inilah yang diinginkan dalam syariat, bagaimana ibadah itu menjadi sifat, terus menerus kita fikirkan, terus menerus kita inginkan, kecintaan kita, harapan kita, pikiran kita, keinginan kita betul-betul terpusat padanya, sehingga melahirkan usaha yang maksimal dan maksimal, usaha maksimal yang terus berulang akan melahirkan sifat demi sifat. Sebab kapan perbuatan baik itu berulang dan terus berulang, dia akan menjadi sifat. Dan ketika menjadi sifat, disinilah kekuatan itu. Semua kemuliaan dalam agama itu ketika menjadi sifat baru. Lihat seperti di sini, wa kanu lana khashi'in, dan mereka terhadap kami khashi'in, disifati dengan kata sifat. Khashi'in kata sifat. Orang yang bersifat dengan sifat khusyuk, bukan sekedar khusyuk dalam satu salat, tapi memang sifatnya khusyuk dalam salat dan di luar salat. Pembesarannya, pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul luar biasa. Jelas ini? Ini dia yang menjadi sifatnya. Karena itu ikhwah, setelah jelas perkara ini, betul-betul perlu mujahadah, kesungguhan, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya upaya kita dalam taqarrub, dalam ibadah, dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam upaya mempersiapkan tempat kita yang sebenarnya di negeri akhirat, itu betul-betul selamat. Betul-betul perlu pertolongan Allah, usaha besar, maksimal, dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya semuanya menjadi sifat bagi kita. Menjadi sifat bagi kita. Insyaallah taala ini cukup.